Oke, baik. Terima kasih. Di sini kami kelompok 5 akan membawakan materi yaitu Direct Growth Potential Drop Measurement yang disusun oleh William Amadeus 1951-4027 dan Franciscus Tambungan 1952-4044. Yang pertama, latar belakang. Dalam ilmu fisika, kita kenal yang namanya rangkaian searah. Di mana jika berbicara masalah rangkaian searah, kita mengenal elektronika. Elektronika adalah teknik yang menerapkan kelakuan arus listrik yang mengalir dalam suatu device seperti pada tabung elektron dan device semikonduktor atau dioda, transistor, gerbang elektronik, dan lain-lain. Dalam elektronika, suatu device atau komponen elektronika bisa dikelompokkan menjadi komponen pasif dan komponen aktif. Dan untuk komponen pasif, yaitu komponen elektronik yang tidak terdapat sumber listrik atau sumber arus tegangan. Beberapa contohnya adalah hambatan, induktor, kapasitor, termistor, fotoresistor, dan lain-lain. Dan untuk komponen aktif adalah komponen elektronika yang memiliki sumber listrik internal atau sumber tegangan, sumber arus. Beberapa contoh komponen aktif adalah device semikonduktor seperti dioda, transistor, dan junction transistor, autotransistor, tabung elektron, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu prinsip kerja. Teknik Direct Growth Potential Drop atau DCPD ini adalah metode yang diterima secara luas untuk memonitor inisiasi retakan dan pertumbuhan dalam uji laboratorium terkontrol dalam bentuknya yang paling sederhana. Ini melibatkan pengaliran arus konstan melalui benda uji dan secara akurat mengukur potensi listrik melintas pada bidang retak. Sumber arus listrik searah biasanya adalah baterai atau termasuk aki dan elemen volta dan panel surya. Arus searah biasanya mengalir pada sebuah konduktor, walaupun mungkin saja arus searah mengalir pada semikonduktor, isolator, dan ruang hampa udara. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Pengamatan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif dan tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ini adalah diagram sistem DCPC arus searah. Di sini terdapat potensiometer, di mana potensiometer ini adalah resistor, 3 terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan yang dapat di-setel. Dan di sini potensiometer mengaliri arus searah kepada perubahan tegangan tinggi dan kepada baterai
dan kepada spesimen. Di sini pada arus listrik searah yang dialirkan kepada alat perubahan tegangan tinggi dan dialirkan kembali kepada strip current recorder, di mana strip current recorder ini adalah alat yang digunakan untuk merekam berbagai proses sinyal-sinyal listrik atau merekam grafik elektron mekanik yang mencatat masuk listrik atau mekanik ke selembar kertas. Dan yang kedua ini dialirkan lagi kepada sumbu axial recorder, di mana ini adalah alat yang mampu ngeplot dua variabel terhadap satu sama lain. Yang kedua yang dialirkan kepada baterai. Yang ketiga ini adalah spesimen, di mana spesimen ini akan kembali mengalirkan lagi kepada stabilized power supply. Stabilized power supply ini adalah catu daya atur atau sirkuit tertanam. Sirkuit tertanam ini adalah alat yang mengubah arus bolak-balik yang tidak diregulasi menjadi arus searah atau frekuensinya untuk memasuk tegangan stabil atau membatasi tegangan arus. Dan untuk cara kerjanya di sini, cara kerja dari arus searah ini, sistem pengukuran MTS DCPD adalah unit yang dikendalikan dari jarak jauh yang memasok daya untuk arus yang digunakan untuk mengembangkan tegangan masukan kepada spesimen. Ada 3 metode switching saat ini tersedia, termasuk sepenuhnya membalikan selalu hidup atau hidup mati. Arus membalikan atau mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh perubahan suhu pada spesimen. Unit ini menyediakan amplifikasi 1 kali atau 10 kali potensi penurunan sinyal, dan preamplifiers terletak di dekat spesimen yang memiliki 5.000 kali amplifikasi untuk mempertahankan yang luar biasa integritas sinyalnya. Solusinya memonitor beberapa voltage, spesimen uji, dan spesimen referensi. Biasanya tes spesimen adalah spesimen retak atau muat, dan untuk spesimen referensi dapat berupa spesimen tidak dimuat yang terpisah atau wilayah spesimen uji yang tidak retak. Ini adalah bentuk dari grafik dari arus searah, di mana kita lihat di sini ada grafik yang berbentuk kotak warna hitam. Di sini ada original DCPD, dan di sini ada garis bulat yang berbentuk grafik, yang dimana di sini adalah unloaded kompetensi, dan ini garis biru yang mengarah ke atas bouncing line, dan ini garis merah yaitu freeze exclusion line, dan garis hijau yang dimana garis hijau ini memiliki kedekatan dengan garis merah antara 0,2 mm offset line, dan di sini terpisah sendiri second exclusion line, dan pada sumbu IE ke atas ini adalah dengan satuan kilojoule meter kubik kuadrat,
Dan untuk XY ke sana, ini adalah milimeter delta A. Untuk kekurangan dari arus arah ini ada dua. Yang pertama, adanya keterbatasan pasokan listrik, maka perlu melakukan isi ulang atau cas. Yang kedua, susah untuk dibangkitkan. Dan untuk kelebihan dari arus syar ini ada tiga. Yang pertama, dapat dibawa kemana saja. Yang kedua, arus listriknya dapat ditersimpan dan siap dipergunakan setiap saat. Yang ketiga, dapat disimpan dalam bentuk baterai dan dipindahkan dengan mudah. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai arus searah atau DC. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.